Jin adalah orang yang selalu ceria dan bermain-main. Semua tahu itu, bahkan baru-baru ini saat-saat Jin mengecat rambutnya muncul kembali di kalangan para ARMY. BTS biasanya membuat rambut mereka dicat oleh profesional, tetapi Jin pernah mengambil hal-hal ke tangannya sendiri dan mengecat rambutnya ungu sehari sebelum konser Osaka mereka. Dia mengumumkan beritanya dengan memposting foto selfie lucu secara online. Itu adalah kegagalan yang diakuinya sendiri. Saya mewarnai rambut saya sendiri tetapi gagal, tulis Jin. Meski begitu, hasilnya masih mengejutkan. Bagi kebanyakan orang, kegagalannya terlihat seperti sukses. Entah bagaimana Jin membuat pewarna yang tidak rata terlihat luar biasa. Jika Anda tidak tahu dia melakukannya sendiri, Anda akan berpikir itu memang dimaksudkan untuk terlihat seperti itu. Ini membantu bahwa ia memiliki wajah tampan yang membuat apapun yang ia kenakan terlihat 1000 kali lebih baik. Apapun kekurangan rambutnya, wajahnya pasti bisa menebusnya. ARMY melihat post tidak setuju dengan Jin menyebutkan kegagalan. ARMY berkomentar, "Jika gagal, apa definisi kegagalan? Jika ini sebuah kegagalan, saya ingin menjalani kehidupan yang gagal." Apakah dia biasanya menganggap itu sebagai kegagalan? Kata ARMY. Tapi tahukah Anda, Jin memiliki sesuatu yang lebih dari itu, yang mungkin akan membuat kalian terharu dan melupakan sisi konyolnya ketika datang ke sisi yang lain. Jin mengenakan pakaian yang sama seperti Jimin dan alasannya mungkin membuat Anda menangis. Sebuah foto Jimin dan Jin BTS muncul kembali di papan komunitas online ketika para penggemar diingatkan tentang kisah sedih dan menyentuh tentang pakaian dua anggota ini. Poster itu mengungkapkan bahwa mereka mengenakan pakaian yang sama di konser saat tur, setelah mengetahui bahwa Jimin telah menerima ancaman dari Saseng. ARMY yang melihat mereka selama pemeriksaan suara dapat melihat mereka berpakaian sama selama sesi latihan. Jimin dan Seokjin mengenakan pakaian yang sangat mirip dan bahkan mengenakan kacamata hitam Tom Ford yang sama. Saya pikir mereka berpakaian sama karena situasi tentang Jimin. Sepertinya Jin bersedia mengambil resiko itu untuk melindungi Jimin dari apapun yang mungkin terjadi. Mereka berpakaian sangat mirip sehingga sulit untuk mengatakan siapa itu. Saya tidak bisa membayangkan apa yang dipikirkan Jin untuk melakukan ini bagi Jimin. Ini lebih dari sekedar mencoba melindunginya. Itu menunjukkan betapa tulusnya hubungan mereka satu sama lain. Dilaporkan bahwa orang yang mengirim ancaman tidak hanya mengancam melalui kata-kata, tetapi juga memposting foto tiket kursi konser mereka untuk menunjukkan bahwa mereka akan berada di sana. Selama konferensi pers, Jimin menerima pertanyaan tentang kejadian ini dan mengungkapkan bahwa ia tidak ingin membuat para penggemar khawatir karena mereka telah menunggu kembalinya mereka untuk waktu yang lama. Fans yang melihatnya bertingkah seolah-olah semuanya baik-baik saja memilukan untuk dilihat karena mereka tahu betapa takutnya dia di dalam. Fans yang mengingat kejadian ini masih tidak dapat melupakan hari ini terjadi dan bersyukur bahwa itu tidak pernah terjadi. Hambatan dan kesulitan yang dihadapi BTS selama bertahun-tahun tidak terbayangkan untuk dipikirkan hanya dengan melihat bagaimana mereka sekarang. Kekuatan mereka untuk bisa mengatasi situasi ini dan terus naik ke atas panggung adalah semua karena penggemar mereka yang penuh kasih. Pada episode variety show juga, Jimin membahas betapa sulitnya waktu yang ia miliki tentang hari-hari pelatihan. Jimin juga membantah klaim bahwa ia adalah penari populer di kota kelahirannya. Saat itu, Jin juga berkomentar tentang betapa rendah hati seorang Jimin, serta mengomentari bagaimana dia justru sebaliknya. Jin juga memberitahu para anggota pemeran tentang seberapa percaya diri dia sebenarnya. Anggota pemeran ingin tahu tentang pikiran Jin tentang Jimin ketika dia diterima di trainee, dan Jimin dengan cepat menyelah. Jin membantah klaim Jimin, dan dengan bercanda mengungkapkan bahwa penggemar Jimin akan mengejarnya jika dia mengatakannya lagi. Selain itu, pengaruh positif Jin membantu membentuk BTS saat ini. Jin BTS yang juga merupakan anggota tertua grup
tampaknya selalu memiliki penampilan luar yang menyenangkan dan keluar pada awalnya. Tetapi, setelah semakin memahaminya, menjadi jelas bahwa citranya jauh lebih dalam daripada lelucon ayah klisenya. Meskipun dia yang tertua, dia bukan pemimpin grup dan tidak menggunakan usianya sebagai keuntungan terhadap anggota lain. Kepribadian Jin bersinar melalui berbagai siaran karena ia selalu terlihat membangkitkan semangat dan membawa pengaruh positif bagi para anggota. Jaehyuk pernah berkata, "Saya ingin tahu apakah saya berada di sini jika itu bukan karena menjadi bagian dari BTS." Lalu Jin menjawab, "Anda akan berhasil tidak peduli apa yang Anda lakukan." Dalam kesempatan lain, Jimin berkata, "Saya berharap saya bisa bernyanyi dengan baik," dan Jin menjawab, "Jimin, kamu sempurna." Jin juga pernah berkata, "Mimpi seperti tampil di Dome atau peringkat nomor 1 di chart Billboard semuanya hebat. Tetapi impian saya adalah untuk tampil dan melakukan musik dengan orang-orang hebat ini untuk waktu yang lama." Dalam kesempatan lain, Jin berkata, "Saya mungkin terlihat seperti saya bahagia karena saya bermain-main, tapi jujur, saya hanya menggunakan orang lain agar saya bisa bahagia. Saya lebih senang melihat orang lain tertawa." RM pernah berkata, "Saya sedih tidak bisa mendengar earphone saya dengan benar." Dan Jin menjawab, "Saya mendengar RM dan dia melakukannya dengan sangat baik. Saya benar-benar menghormati pemimpin kami." Fans yang melihat postingan-postingan ini tersentuh melihat betapa perhatian dan kepeduliannya Jin. Selain itu, pasien anak menerima bedah jantung yang didanai atas nama Jin. Seorang anak dengan cacat jantung dapat menerima jantung donor dan menjalani operasi tanpa biaya berkat Jin BTS. Ini dimungkinkan melalui kampanye detak jantung semua hati yang mengadakan Piala Dunia Selebriti Ideal tempat Jin menang sebagai juara akhir. Pasien menulis surat tulisan tangan untuk berterima kasih kepada Jin dan ARMY karena memberinya kesempatan kedua dalam hidup. Dia mengungkapkan bahwa dia akan berolahraga dan menghadiri semua kunjungan dokter dan menjadi sehat kembali. "Saya mengunjungi dokter secara teratur dan tidak pernah lupa untuk minum obat dan berolahraga lebih keras. Berkat kamu, aku bisa menjadi sehat kembali. Terima kasih banyak. Saya akan menunjukkan kepada Anda waktu yang lebih sehat lagi." Surat lengkapnya adalah, "Sponsor yang terhormat, saya dapat menerima operasi karena tiba-tiba saya sakit, tetapi saya memiliki banyak kekhawatiran. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan orang tua saya karena kami tidak mampu. Untungnya, saya dapat disponsori oleh Yayasan Jantung Korea dengan bantuan pekerja sosial yang merawat saya. Saya mulai tenang dengan operasi saya. Tetapi, pada 16 Januari, saya mengeluarkan darah terlalu banyak selama operasi yang akan menunda pemulihan saya. Saya berolahraga sehingga saya bisa pulih lebih cepat, tetapi terlalu sulit untuk bernafas. Ketika akhirnya saya bisa meninggalkan rumah sakit, saya masih sakit dan muntah. Saya takut bahwa saya harus tinggal di rumah sakit lebih lama. Untungnya, dokter mengizinkan saya untuk pulang tahun baru Imlek. Demam saya terus berlanjut bahkan di rumah, tetapi saya berolahraga dan meminum semua obat saya seperti yang seharusnya saya lakukan sehingga saya tidak harus kembali ke rumah sakit. Saya mengunjungi dokter saya secara teratur dan tidak pernah lupa untuk minum obat dan berolahraga lebih keras. Berkat kamu, aku bisa menjadi lebih sehat kembali. Terima kasih banyak. Saya akan menunjukkan kepada Anda waktu yang lebih sehat bagi saya. Terima kasih. Ibu saya membantu saya menulis ini karena saya bukan penulis yang hebat. Mohon mengertilah." Salinan asli surat itu dikirimkan ke agensi Jin oleh yayasan. 2 pasien berhasil menerima operasi jantung dan didanai atas nama pemenang final pria dan wanita dari Piala Dunia tipe selebriti ideal. Pasien anak umur 15 tahun yang menulis surat itu didanai sepenuhnya atas nama Jin BTS. Dia saat ini pulih setelah beroperasi yang sukses di bulan Januari. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang Jin? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.